Salam diplomat, saya Azhara Tara Asar dan saya siap bikin gebrakan. Berawal dari permasalahan teman-teman saya yang mereka mau wisuda atau ada temennya yang wisuda, otomatis mereka tuh sibuk untuk mempersiapkan bikin hampers, bikin bouquet, mereka capek sendiri ngerjainnya, bahkan sampai dicicil 2 hari 3 malam, sampai mereka bingung cari bahannya itu dari mana. Kemudian dari teman-teman saya yang dia mau nikah, dia bingung tuh bikin souvenir sendiri, ngemasi sendiri sama keluarganya, terus nata box sendiri, nata seserahan dihias itu dia lihat dari tutorialnya, terus bikin mahar sendiri karena memang untuk mencukupkan budget dia. Nah dari situ saya ada ide ya untuk membantu mereka semua itu yang punya kesulitannya itu seperti itu. Nah kenapa saya nggak jualan itu aja, ya kan? Jadi teman-teman saya yang mau butuh buket untuk teman-temannya wisuda atau dia sendiri yang sudah, biar saya aja yang ngerjain. Dia beli di saya, dia tinggal nerima, dia tinggal kasihkan ke temen tanpa bikin sampai lembur-lembur karena tugas kuliahnya mereka itu udah banyak banget. Dan kemudian untuk yang mau nikah, untuk teman-teman saya yang selalu rempong untuk cari souvenir sendiri, dibungkusi sendiri sampai nggak tidur tuh, bayangin. Nah dari situ kenapa aku nggak jualan aja seperti itu, biar mereka pesen aja di saya, yang repot biar saya aja yang packing souvenir segala macam, mereka tinggal beli, tinggal bayar, tinggal jadi, udah deh, nggak perlu lagi bingung untuk bikin souvenir sendiri sampai nggak tidur, sampai badan capek-capek, ya kan? Dan ini untuk beberapa produknya, yaitu yang pertama buket, dan buketnya tidak hanya untuk wisuda saja, tapi sesuai requestan dari customer. Contoh buket snack, buket kopi, buket make up, ataupun buket yang lainnya. Intinya kita request saja apa yang customer mau kita buatkan. Kemudian ada souvenir yang terdiri dari macam-macam barang yang cocok digunakan sebagai kenang-kenangan di pernikahan. Kemudian ada hampers juga. Nah hampers ini biasanya gabung jadi satu dengan buket karena ini salah satu hadiah juga selain buket. Kemudian ada sewa box seserahan. Jadi untuk sewa box seserahan ini bisa ganti juga di souvenir karena yang diperlukan oleh calon pengantin itu ya salah satunya ini. Kemudian ada mahar figura, ini juga paket include dari pernikahan, karena kalau pernikahan kan biasanya kita butuhkan itu adalah souvenir, terus mahar uang, kotak cincin, boxnya juga. Ya jadi udah satu paket itu apa yang dibutuhkan calon pengantin itu saya bikinkan ini. Kemudian ada kue kering juga, jadi yang bagi calon pengantin bingung mau diisi apa souvenirnya, karena kan biasanya ada yang cuma kosongan mangkuk saja, tapi kalau ingin ada isian kue kering kita juga menyediakan itu. Dan untuk bisnis modelnya sendiri kita bikinkan pesanan sesuai request, karena apa yang customer inginkan, apa yang mereka mau sesuai dengan tema apa yang ingin mereka berikan, kita bikin pesanan sesuai request dari customer. Kemudian untuk katalog box hantaran kita juga bikin itu, karena di boxnya juga ada dua pilihan, yaitu box mika, kemudian box akrilik. Jadi duanya ini harganya beda, yang satu murah, yang satu mahal sesuai dengan kebutuhan pribadi dan budgetnya. Kemudian banner dan kartu nama. Kalau banner ini yang pasti utama ada di depan rumah, di depan gang. Terus untuk kartu namanya sendiri juga sangat penting ketika saya mengikuti event-event pameran ataupun bazar dimanapun saya berada. Kemudian untuk promosi juga ini juga penting, karena kita juga bikin promo box seserahan saja ataupun diincludekan semacam paket bundling gitu antara box seserahan terus mahar juga, nanti bisa free ongkir ataupun yang lainnya. Dan untuk box seserahan juga kita memberikan layanan antar jemput box dan menyesuaikan jarak. Jadi misal jaraknya 10 kilo ya tinggal mengalihkan saja dengan tarif yang saya punya, karena kadang kadang pengantin itu dia tidak punya waktu untuk mengembalikan, bahkan untuk ambil ya. Jadi kita bikin layanannya itu karena itu sangat dibutuhkan juga untuk calon pengantin. Dan untuk revenue stream sendiri atau pendapatan dari situ ya otomatis aku dapat uangnya ya dari jasa buket itu tadi kan, terus penyewaan box seserahan, pembuatan mahar figura ataupun hadiah, hampers, bingkisan, terus souvenir juga yang utama, karena tuh pasti kan banyak kan macam-macam souvenir yang orang-orang itu butuhin ya, banyak juga pilihannya. Jadi untuk pendapatannya pastinya dari situ. Kemudian untuk pita souvenir atau aplikasi kartu aku juga ada juga dari situ. Terus untuk event-event kita juga otomatis jualan di situ juga, kita dapat untungnya, kita dapat branding, kita dapat customer, kita dapat peluang, dan dari situlah pendapatan saya ada. Dan untuk market size-nya saya melihat dari dari Kediri saja, dari Kabupaten Kediri, penduduknya itu per tahun 2024 dengan jumlah 1.688.000 jiwa, dan untuk kota Kediri per 2024 itu 289.000 jiwa. Dan berdasarkan segmentasi pasar melalui usia, jenis kelamin, agama, pendapatan, pendidikan, dan lain-lain, bisa saya kira-kira market size saya itu sekitar 800.000 jiwa ya, kurang lebih segitu. Karena ini saya menghitungnya hanya dari kabupaten dan kota, karena untuk pengiriman di luar kota kita juga ada ya, karena kita pengirimannya itu all Jatim, bahkan di Jawa Tengah, Jawa Barat kita juga bisa mengirimkan itu. Tapi untuk market size-nya di dalam kota sendiri, di dalam lokal saya sendiri itu yang saya harus layani sekitar 800.000 jiwa. Jadi masih ada banyak calon customer yang harus saya layani, yang harus pesan saya gitu kan.
Dilihat dari market size saya, kemudian menyambung ke target size ya, berarti di dalam wilayah kota dan kabupaten Kediri ini kalau untuk peminat atau sesuai kebutuhan dengan apa yang saya jual kan berarti dari usia sekitar 15 sampai 40 tahun. Dan untuk jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan bisa beli produk saya. Untuk penghasilannya mungkin 800.000 sampai 3 juta. Terus untuk sasarannya ya instansi sekolah atau anak SD, terus guru-guru yang biasanya ada acara dari guru, terus acara perpisahan, jadi luas banget di instansi sekolah itu. Kemudian di instansi pemerintah juga semacam kenang-kenangan atau ada yang mutasi dan pisah kenang dan lain-lain, atau acara kantor dan acara lain gitu kan. Untuk mahasiswa juga ini yang lebih banyak dibutuhkan karena mahasiswa kalau wisuda itu terkadang mereka tuh butuh paket, butuh buket, terus butuh empas juga pastinya tuh untuk media ya kan. Terus seseorang yang lagi yang mau menikah, calon pengantin pasti mereka butuhnya itu souvenir, seserahan, mahar, terus buket juga, buket bunga, terus vendor pernikahan. Kalau vendor pernikahan ini kan kita bikin paket bunding dari masing-masing vendor, jadi fotografernya siapa, terus MUA-nya siapa, jadi box seserahnya nanti saya, dekornya siapa, jadi kita bikin paket banding itu dari vendor itu. Dan untuk marketing plan-nya pastinya kita gunakan sosial media seperti Instagram, kemudian Facebook. Ya pasti Facebook nyambungnya tuh ke Messenger ya untuk tanya-tanya produknya. Kemudian di WA ini yang sangat penting sekali karena kalau orang lihat dari Instagram ataupun Facebook pasti mereka arahnya itu ke WA ya untuk order, untuk story di WA juga penting. Untuk orang lain yang belum tahu produk saya dengan saya bikin story di WA dia jadi tahu. Kemudian dari relasi, event banner dan kartu nama ini juga penting ya, karena kalau untuk relasi sendiri gitu saya masuk di komunitas-komunitas bisnis atau ke kepemudaan, jadi orang-orang yang belum tahu saya jualan apa itu mereka juga bisa tahu saya jualan ini dan ternyata mereka juga butuh produk saya. Untuk banner ini pasti harus ya ada di depan rumah ya, karena untuk tahu kita jualan apa khususnya tetangga. Kemudian kartu nama ini penting banget untuk acara event ataupun bazar ya, atau menjadi sponsorship. Kita juga buka sponsorship karena untuk menambah nilai branding kita pengen melihat peluang dari situ. Kemudian bikin semacam video produk atau tutorial ya yang reseller juga pastinya, karena kita juga tergantung juga dari reseller tersebut. Dan untuk pencapaian target bisnis ke 3 tahun ke depan, saya melihat dulu dari omset per tahun, karena ini saya mulainya itu dari tahun 2021 dengan omset per tahunnya 17 juta, 2022 25 juta, 2023 33 juta, 2024 27 juta. Dan untuk target ke depannya ini saya pilihkan satu tahun ke depan dulu ya. Untuk tahun 2025 mungkin omset yang saya inginkan itu sekitar 35 juta per tahunnya atau lebih ya, lebih kurangnya soal itu. Dan untuk karyawannya freelance-nya 2 orang, terus punya etalase atau rak untuk souvenir, untuk box seserahan, kemudian box seserahan yang akriliknya tuh pengennya itu nambah 2 set. Sebenarnya kalau karyawan freelance tuh dari tahun ke tahun, dari tahun dulu juga kita pakai freelance, karena kalau dengan banyak kita nggak mungkin ngerjain sendiri, apalagi saya di rumah itu hanya ada 3 orang, jadi saya harus cari orang lain untuk bantuin saya yang menurut saya dia juga butuh pekerjaan ya, saya ajak kerja untuk di tempat saya. Dan untuk tahun 2026 untuk omsetnya ya di 50 jutaan lah per tahun ya. Dan untuk yang di tahun 2026 ini untuk karyawan tetapnya 1-2 orang itu, jadi tidak hanya freelance tapi kerja tetap di saya setiap bulannya dengan gaji per bulan. Kemudian untuk neon box, sampel souvenir yang lengkap, mahal sampel bigura ini sangat penting juga untuk kebutuhan saya ya, sampel-sampel di rumah. Jadi ketika customer itu datang ke sini dengan barang yang saya miliki jauh lebih komplit, mereka jauh lebih puas karena pilihannya beragam. Jadi tahun 2027 untuk omsetnya 75 jutaan lah per tahun ya, karena ini inginnya punya ruko sendiri ya, targetnya ingin punya ruko sendiri, jadi tidak di rumah, karena untuk saat ini usaha saya itu di rumah, jadi dari display itu barang-barang jualan itu semuanya di rumah. Jadi untuk tahun 2027 pengennya punya ruko sendiri. Terus untuk karyawan tetapnya itu 2-3 orang, dan isi ruko itu juga komplit sekali dari box seserahan, etalase, rak, display produk itu berjajar di sana, kemudian meja kasir dan lain-lainnya. Ketika mereka datang ke sana, mereka jadi bingung untuk memilih, kita memberikan solusi dan pelayanan juga tentunya. Untuk dampaknya ini pasti sangat banyak ya, terutama kita juga butuh karyawan juga pastinya, butuh freelance, butuh pekerja, terutama di masyarakat sekitar yang membutuhkan pekerjaan, dan otomatis mengurangi pengangguran, menambah mereka penghasilan. Kemudian reseller juga bertambah, karena semakin dikenal pasti orang pengen gabung jadi reseller kita, karena kita udah ada brandnya di sana, udah dikenal. Oh, Hansa Souvenir jualannya ini, dikenal orangnya amanah, barangnya juga tidak penipu juga tidak, kemudian ikut dalam setiap event besar, pameran,
terus kerjasama antar banyak ekspedisi pengiriman tentunya, karena pastinya untuk ordernya itu tidak hanya kita promosikan di Kediri saja, tapi kalau untuk sosial media kan pasti luas ya, jangkauan kita bisa sampai keluar kota, bahkan Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah sekalipun, dan memanfaatkan barang bekas ya, khususnya untuk pembuatan buket ya. Terus seserahan itu pasti kita butuh semacam kertas daur ulang ya, atau kardus, karena kardus biasanya kan bingung mau dijadikan apa ya, mau dijadikan limbah tapi kok tidak ramah ya, kalau kita jadikan berulang saja bentuk bunga, atau untuk pegangan buket bisa dijadikan kreasi lain, untuk alas dan lain-lain. Kemudian brand kita juga pastinya dikenal oleh banyak orang karena kita memang pelayanan itu nomor satu ya. Jadi untuk dampaknya ini benar-benar banyak sekali, khususnya untuk karyawan itu pasti mereka sangat terbantu. Dan itu saja waktu dari saya selaku owner Asa Souvenir. Sekian, terima kasih.